pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Kemudian selalu baik adanya dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, selalu siap? Siap. Semangat? Semangat, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali dulu dengan doa. Silakan siapa yang bisa memimpin doa? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tina telah membuka kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa yang sangat bagus. Sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak mengabsen dulu. Fermina Bella Vista, Hadir, Pak. Octavianus Gom, Teresia Barelei, Hadir, Pak. Maria Christina Kenny, Hadir, Pak. Marianus Clearly, Yohanes Dorusoke. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Iya, Pak. Ya, hari ini kita mulai masuk pada kegiatan kita, yaitu proyek penguatan profil Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila yang dikenal dengan istilah P5. Tema kita pada hari ini yaitu suara demokrasi dengan topik demokrasi di kelas, dan nama P5-nya adalah pemilihan ketua kelas 7. Ya, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apa kalian membawa HP? Bawa, Pak. Semuanya bawa? Ya. Yang tidak bawa bisa nebeng ke teman-temannya ya, bisa bergabung ke temannya. Silakan buka link yang sudah dibagikan. Silakan kalian menonton video yang ada di dalam link itu. Oke, sudah selesai? Atau masih ada yang menonton? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Sekarang Bapak mau tanya, ya, dari video yang kamu tonton tadi, apa tema dari video atau judul dari video ini? Pemilihan ketua kelas. Pemilihan Ketua kelas. Ya. Video tentang pemilihan ketua kelas. Dari video itu, menurut pemahaman kalian, apa arti demokrasi? Apa arti dari demokrasi menurut pemahaman kalian? Saya, Pak. Ya, silakan Aurel. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ada lagi? Selain Aurel, ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Tidak ada yang tahu tentang demokrasi, arti demokrasi. Tidak ada, Pak. Dari video tadi Anda bisa tahu ciri-ciri dari demokrasi. Ciri-ciri dari demokrasi itu apa? Saya, Pak, Ya, Yohanes. mengambil keputusan melalui musyawarah, Pak. Pak, Ya, Bella Vista. kedaulatan di tangan rakyat. Saling menghargai hak. Tadi sudah arti demokrasi, ciri-ciri demokrasi. Sekarang tujuan demokrasi. Tujuan dari demokrasi itu apa? Tujuan penerapan demokrasi. Saya, Pak, mencapai kesejahteraan. Ya, mencapai kesejahteraan. Ada lagi? 3. Siap saya, Pak. Rakyat ikut berpartisipasi. Rakyat ikut berpartisipasi. Masih ada lagi? Tujuan penerapan demokrasi. Dari video tadi, apa nilai-nilai demokrasi yang kamu temukan di situ? Saya, Pak. Ya, silakan Octavianus. Yang pertama toleransi, Toleransi, yang kedua menghormati perbedaan pendapat. menghormati perbedaan pendapat. Masih ada lagi? Pak, percaya Ya, diri. silakan Marianus. Percaya diri. Percaya diri. Ada, Pak, Ya, silakan Aurel. kebersamaan. Kebersamaan. Ya, anak-anak. Dari tema proyek kita pada hari ini yaitu suara demokrasi, dengan topik P5-nya adalah pemilihan ketua kelas. Kenapa kita harus melaksanakan proyek ini dengan melalui suara demokrasi? Tadi kalian sudah menjawab semuanya setelah menonton video tadi, bahwa dari demokrasi itu banyak hal yang kita dapat.
kita bisa mengetahui arti demokrasi, kita bisa mengetahui ciri-ciri demokrasi, tujuan dari demokrasi itu sendiri, dan nilai-nilai yang kita peroleh dengan adanya pengambilan keputusan melalui suara demokrasi. Jadi masih ingat kan yang sudah kalian jawab-jawab? Ciri dari demokrasi itu apa? Arti demokrasi itu apa? Tujuan demokrasi itu apa? Dan nilai-nilai yang ada dalam demokrasi itu apa? Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada yang menyebutkan arti demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, terus apalagi ciri-ciri demokrasi? Mengambil keputusan melalui musyawarah bersama. Apalagi kedaulatan di tangan rakyat. Terus tujuan dari demokrasi tadi apa? Mencapai kesejahteraan. Rakyat ikut berpartisipasi. Ini dalam hal ini peserta didik yang ada dalam kelas ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas. Nah, bukan rakyat, itu rakyat secara umum. Terus nilai yang Anda peroleh nantinya ketika dalam pemilihan ketua kelas melalui suara demokrasi itu apa? Menghormati perbedaan pendapat teman ya harus kita hormati. Apalagi tadi yang sudah disebutkan, nilai yang Anda peroleh dari suara demokrasi pemilihan ketua kelas nanti, adanya toleransi. Apalagi kebersamaan. Apalagi tidak mungkin kita mengambil keputusan secara sepihak atau sendiri-sendiri, harus melalui suara bersama, keputusan bersama. Ya, apalagi percaya diri, di situ kita akan dapat. Apalagi ya, jadi banyak hal yang kita peroleh di dalam pengambilan suatu keputusan melalui suara demokrasi. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk pada kegiatan pemilihan ketua kelas, kalian perlu tahu juga bagaimana akibat dari pengambilan keputusan dalam melalui suara demokrasi dan pengambilan suatu keputusan tanpa melalui suara demokrasi. Itu yang perlu kita ketahui. Di situ kalian bisa mengetahui dampak yang akan terjadi dengan adanya penerapan suara demokrasi dalam mengambil suatu keputusan. Dan kita juga perlu mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan yang benar. Dalam hal ini pemilihan ketua kelas melalui suara demokrasi. Sekarang Bapak minta kalian silakan melihat lembaran yang ada di tangan kalian. Silakan berdiskusi dengan teman untuk membahas beberapa pertanyaan yang ada di dalam lembaran yang sudah Bapak bagikan tadi. Ya, silakan diskusi. Oke, sudah. Sudah, Pak. Sudah selesai. Sudah, Pak. Ya, ya semua sudah berdiskusi. Sekarang Bapak mau tanya, ya, antara pengambilan keputusan dengan melalui suara demokrasi dan pengambilan keputusan tanpa melalui suara demokrasi. Adanya ketidakadilan, Pak. Adanya ketidakadilan. Keputusan yang diambil tidak menjamin kesejahteraan bersama di kelas, Pak. Terjadinya keributan di dalam kelas. Terjadinya keributan dalam kelas. Ya, siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan? Semua siswa yang ada dalam kelas. Semua siswa yang ada dalam kelas. Ada lagi? Guru wali kelas. Ya? Guru wali kelas. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Dampak yang terjadi dengan adanya penerapan suara demokrasi dalam mengambil suatu keputusan. Dampak yang terjadi apa? Kita mengambil suatu keputusan dengan melalui suara demokrasi. Apa yang terjadi? Adanya keadilan.
adanya keadilan, keadilan, adanya kekuasaan, adanya kepuasan, ada lagi Adanya kesejahteraan kelas. adanya kesejahteraan kelas. Yang perlu kita terapkan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Proses yang baik dan benar dalam proses pengambilan suatu keputusan apa? Prosesnya harus melalui kesepakatan bersama, melalui musyawarah bersama. Nah, itu salah satu proses pengambilan suatu keputusan. Seperti yang sesuai dengan tema proyek kita hari ini, yaitu suara demokrasi. Ya, oke anak-anak, sekarang kita bersama-sama merancang bagaimana kegiatan yang perlu kita lakukan dalam hal ini pemilihan ketua kelas. Di sini kita merancang soal tanggal, soal waktunya kapan, soal tempatnya di mana, terus persiapan yang lainnya, baik itu sarana-prasarana media yang kita pakai di dalam kegiatan pemilihan ketua kelas. Silakan kembali berunding dengan temannya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada proses pemungutan suara. Silakan kalian menulis di lembaran kecil dan kertas itu dikumpul di depan dalam kotak suara. Kau punya, taruh. Ya, suara semua sudah terkumpul dalam kotak suara. Silakan Mira membaca satu-satu kertas-kertas yang sudah ditulis oleh teman-teman. Yandris, Supaya kita teman-teman ya. Tina, Octavianus, Oke, baik anak-anak, proses pemilihan ketua kelas sudah selesai. Dari 3 nama yang dicalonkan, suara terbanyak Tina. yaitu Tina. Tina. Anak-anak, sekarang Bapak bagikan lembaran refleksi. Silakan kalian membuat refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini, dari proses pengenalan sampai pada kontekstual, aksi, dan saat ini Anda silakan merefleksi semua kegiatan yang sudah kita lalui. Jadi lembar refleksi itu silakan kalian isi di rumah dan dikumpulkan ya. Ya Pak. Bisa? Bisa Pak. Terus tugas terakhir untuk kalian, dari proses kegiatan dari awal, dari alur pengenalan, aksi, kontekstual, refleksi, dan semua kegiatan menyangkut pemilihan ketua kelas ini, kalian buat dalam sebuah infografis. Petunjuknya ada dalam lembar KKPD yang sudah diberikan. Sudah dibaca? Sudah. Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan bertanya ke Pak Guru bagaimana cara membuat infografis. Nanti hasil dari infografis yang sudah Anda buat itu nanti akan ditempelkan di papan pengumuman atau di pertemuan kita pada hari ini mengenai proyek P5 telah selesai. Sebelum kita pulang, kita akhiri dulu dengan ya, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, terima kasih dan selamat pagi untuk semuanya.